Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Satu keluarga ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus digunakan sebagai gudang konveksi. Mantan Direktur PD Baramarta Kabupaten Banjar Teguh Imanullah divonis 6 tahun penjara. Truk bermuatan puluhan ton besi dengan 9 penumpang tercebur ke sungai saat naik ke kapal Roro Kirana 9 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. PMI dulu yang pertama, PMI dulu. Warga di kawasan Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2, Banjarmasin Timur, Jumat malam dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga yang diduga tewas tertimbun baju. Korban masing-masing Ahmad Sobari dan istrinya bernama Sela Pujita, serta Hadiza anak perempuan mereka yang masih berumur 6 tahun. Jasad ketiganya ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus dijadikan gudang konveksi. Adik dari korban Ahmad Sobari, Eka, mengatakan sudah 2 hari ia tidak menerima kabar dari kakaknya. 2 hari lah, Bu. 2 hari dah. Biasa kan menjenguk ke sini kah atau berteleponan, Bu? Katanya di rumah. Nggih. Jadi bilangnya malam habis lagi ke sini, kuringan, kisokan, bulikan jam 8 datangan ke rumah. Jadi memang dihuni bertiga aja hanya, Bu? Nggih, bertiga anak aja. Sempat menelpon nggak Pian sebelumnya, Bu, kalanya? Kada sempat nih Mbah Magib. Dapat kabarnya dari Iya. mana? Dapat kabar. Nggih. Kami gelisah di rumah kada ada orangnya. Nggih, biasanya ada Iya, aja, Bu. hendak ditelepon kada ada orang anu, kada ada mangkat. Nggih, nggih. Kalau ketemu kan tadi hanya aja. Kondisinya tadi gimana? Kada- Ketindih barang lah, Bu lah. Iya, tertindih barang orangnya. Baju 3 tertindih barang. Di sisi lain, Kapolsek Banjarmasin Timur AKBP Puji Firmansyah menyatakan penyebab meninggalnya ketiga korban masih dalam penyelidikan. Kita menindaklanjuti adanya laporan masyarakat ada bau busuk dari rumah di sini. Jadi tadi dengan masyarakat kita tindak lanjuti, kita cek ternyata ada temu mayat. Tapi untuk sementara kita masih selidiki apa sebabnya. Kalau dari keterangan dari masyarakat sekitar 2 harian. Yang meninggal ini hubungannya apa, Non? Untuk ketiganya ini? Ketiganya tadi satu keluarga. Dari keterangan tadi masyarakat katanya dia jaga gudang sini, jaga rumah. Kondisi ditemukan seperti apa kemarin? Nanti kita lihat dulu hasil dari pemeriksaan di rumah sakit seperti apa. Berarti ini bukan rumah pribadinya ya? Ini rumah yang dipakai untuk gudang, nanti kita selidiki dulu apa rumah ini milik siapa. Usai dievakuasi, jasad ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin untuk divisum. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kematian satu keluarga di Banjarmasin yang diduga tertimbun pakaian di gudang konveksi penyebabnya masih belum terungkap, dan pihak keluarga menolak otopsi terhadap jenazah korban. Satu keluarga yang tewas tertimbun adalah Ahmad Sobari dan istrinya bernama Sela Pujita, serta Hadizah anak perempuan mereka yang masih berumur 6 tahun. Ketiganya ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus dijadikan gudang konveksi di kawasan Ratu Zaleha, Banjarmasin Timur pada Jumat malam lalu. Penyebab kematian dari satu keluarga itu belum terungkap dengan jelas, lantaran pihak keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban.
Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Puji Firmansyah saat ditemui Sabtu sore mengatakan, berdasarkan hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam pada tubuh korban. Sedangkan dugaan penyebab lainnya seperti keracunan atau kehabisan oksigen pihaknya belum bisa memastikan karena harus melalui otopsi, namun pihak keluarga keberatan jenazah korban diotopsi. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Terus tindakan selanjutnya apa nih? Jadi dari hasil lidik semalam juga kan ada untuk lantai 2 ya. Lantai 2 kan sudah lama nggak dihuni, walaupun ada penunggunya di situ dari korban itu. Nah, di situ tidak ditemukan jejak kaki ataupun apapun, karena kan kalau banyak tebalnya debu di atas itu harusnya kalau ada yang lewat ada menimbulkan jejak kaki. Dan posisi kunci juga, anak kunci tertancap dari dalam dan tidak ada kerusakan baik dari pintu atau jendela. Jadi kesimpulan nggak ada tanda-tanda korban kekerasan ya dengan insiden ini? Untuk hasil penyelidikan malam dari saksi ataupun dari olah TKP, kita simpulkan sementara bahwa tidak ada tindak pidana di situ. AKP Puji Firmansyah menambahkan, kesimpulan sementara dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, penyebab kematian korban adalah akibat tertimbun baju. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama Dirut PD Baramarta Kabupaten Banjar, Teguh Imanullah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Dalam sidang putusan yang digelar secara virtual ini, Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sawati, terdakwa Teguh Imanullah dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mantan Dirut Perusahaan Daerah PD Baramarta itu divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah serta harus mengganti uang kerugian negara senilai 9,2 miliar rupiah. Sama pimpinan kami berterima kasih atas atensinya selama persidangan ini. Terhadap putusan itu kami jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Itu selengkapnya sudah rekan-rekan media saksikan sendiri dalam sidang terbuka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, ini kan di bawah tuntutan, Bang, mungkin tanggapannya sendiri. Tadi sudah kan pikir-pikir kita selama 7 hari. Jika Teguh Imanullah tidak bisa membayar denda dalam kurun waktu 2 bulan, maka hukumannya akan ditambah selama 2 bulan. Selain itu, jika ia juga tidak bisa menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai 9,2 miliar rupiah, maka harta bendanya akan dilelang. Jika nilai dari harta benda tersebut kurang dari 9,2 miliar rupiah, maka hukumannya akan ditambah selama 3 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu keluarga ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus digunakan sebagai gudang konveksi. Mantan Direktur PD Baramarta Kabupaten Banjar Teguh Imanullah divonis 6 tahun penjara. Truk bermuatan puluhan ton besi dengan 9 penumpang tercebur ke sungai saat menaiki kapal Roro Kirana 9 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Truk bernomor polisi S8795UX tercebur ke sungai saat hendak menaiki kapal Roro Kirana 9 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada Sabtu malam.
Truk bermuatan 30 ton besi rongsokan dengan 9 orang penumpang itu tercebur setelah menabrak sebuah boulder atau tiang penambat kapal. Dari 9 penumpang truk, 7 diantaranya berhasil selamat, sedangkan 2 lainnya menghilang dan masih dalam pencarian. Pencarian 2 korban truk dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, KPL, dan sejumlah petugas pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu pagi hingga siang hari. Komandan Regu Basarnas Banjarmasin Endro Sasmita mengatakan, pencarian 2 orang yang masih terjebak terkendala kondisi air yang keruh di dasar sungai. Kita juga sudah berhasil melakukan observasi terhadap truk yang menurut informasi dicurigai terdapat 2 orang penumpang yang masih terjebak di dalam kabin truk tersebut. Namun setelah kita lakukan penyelaman dan sudah kita lakukan penyisiran terhadap kabin, itu baik kabin posisi driver sampai dengan kabin penumpang yang di belakang, setelah kita lakukan penyisiran tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban yang bersangkutan. Kami hanya menemukan 2 buah tas dari penumpang yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara saat ini kami bersama dengan tim SAR gabungan yang lain akan berusaha melakukan pengangkatan terhadap badan truk yang saat ini posisinya sebagian bannya sudah terendam lumpur, sehingga untuk pengangkatan secara manual sudah tidak memungkinkan, sehingga membutuhkan alat bantu kren 2 buah yang saat ini sedang kita upayakan. Untuk mencari 2 penumpang truk yang hilang, tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan KPL menerjunkan sejumlah perahu dan regu penyelam. Selain itu, 2 unit mobil derek juga diturunkan untuk mengevakuasi bangkai truk. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Satu di antara 9 penumpang truk yang terjebur ke sungai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius. Penumpang truk yang dirawat di rumah sakit adalah Harminto, warga asal Jawa Timur. Pria berusia 26 tahun itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ansari Saleh Banjarmasin karena mengalami patah tulang di bagian kaki. Pada Minggu sore, Harminto terbaring di tempat tidur ruang IGD rumah sakit dengan kondisi kaki dipasangi alat bantu berupa bidai atau spalk. Sebelumnya, Harminto bersama 8 rekannya adalah penumpang dari truk bernomor polisi S8795UX yang tercebur ke sungai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin saat hendak menaiki kapal Roro Kirana 9 tujuan Jawa Timur pada Sabtu malam. Untuk pasiennya ini masuk sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pasien ada berapa orangnya masuk di Ansari Saleh, dok? Saat ini di Ansari Saleh ada 1 pasien. Itu gimana kondisinya, dok? Untuk kondisi terakhir saat ini pasiennya dalam keadaan stabil. Terus memang ada patah tulang pada bagian kaki, betis sebelah kiri. Itu aja. Sebelah kiri, dok? Iya. Berarti untuk stabil ini masih? Saat ini masih stabil. Kalau malam tadi, dok, gimana kondisinya, dok? Malam tadi juga kondisinya stabil, tidak membahayakan jiwa atau gimana. Beberapa saat setelah truk tercebur, ia bersama rekan lainnya bisa keluar dari truk menyelamatkan diri, sedangkan 2 rekannya diduga masih terjebak di dalam truk. Pada Minggu siang, tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, KPL, dan sejumlah petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mengevakuasi bangkai truk dan mencari 2 penumpang yang hilang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Nelayan asal Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, bernama Syahril dilaporkan hilang saat mencari ikan di tengah laut. Pria berusia 39 tahun yang diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi itu diperkirakan hilang di laut sejak Jumat 10 September. Kapolsek Pulau Laut Timur Ibtu Kuat Santoso saat ditemui pada Sabtu sore lalu mengatakan,
Korban berangkat mencari ikan pada Jumat pukul 4 sore, namun hingga Sabtu pagi korban tak kunjung kembali. Pada Sabtu pukul 9 WITA pagi, teman korban menemukan perahu korban dalam keadaan kosong di tengah laut. Nah, tadi ada temannya, teman sesama nelayan, tadi pagi sekitar jam 9, dia melihat kapal balapannya si korban ini, si Ariel, dalam keadaan kosong. Dan kapalnya itu sudah banyak airnya, jadi mesin kapal itu sudah tenggelam. Jadi diduga dari analisa para teman-teman nelayan bahwa untuk Ariel ini hilang dari kapalnya ini, nggak tahu jatuh atau apa, kita masih belum tahu ya kepastiannya. Itu sekitar antara jam 10 malam. Pencarian terhadap nelayan yang hilang di tengah laut tersebut dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas Kabupaten Kota Baru. Koordinator Basarnas Kota Baru, Faisal Ali, mengatakan pencarian terhadap nelayan hilang akan dilakukan selama 7 hari. Menurutnya, pencarian korban terkendala cuaca angin kencang di tengah laut. Kita mendapat laporan tadi ada orang diduga tenggelam atas nama Ariel Alerias Jarot, umur 40 tahun. Diduga ada penyakit epilepsi atau ayam gitu. Nah, untuk pencarian sendiri targetnya sampai kapan? Kalau kita prosedur dari Basarnas sendiri untuk operasi pencarian selama 7 hari. Kemudian nanti selalu menggunakan safety yang diutamakan. Kalau tidak ketemu nanti kecuali ada dari pihak keluarga atau dari pihak lain, nanti kita tindak lanjutnya kita laporkan dulu ke kantor Banjarmasin dan dilanjutkan ke pusat. Pencarian nelayan hilang di tengah laut yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas Kota Baru sejak Sabtu sore akhirnya membuahkan hasil. Nelayan tersebut ditemukan pada Minggu pagi sekitar pukul 7 WITA dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu keluarga ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus digunakan sebagai gudang konveksi. Mantan Direktur PD Baramarta Kabupaten Banjar Teguh Imanullah divonis 6 tahun penjara. Truk bermuatan puluhan ton besi dengan 9 penumpang tercebur ke sungai saat menaiki kapal Roro Kirana 9 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Keluhan warga mengenai keberadaan sejumlah tiang listrik di badan jalan Kecamatan Purwosari 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola mendapat tanggapan dari pihak PLN. Manajer ULP PLN Kabupaten Batola Arliansyah mengatakan, tiang listrik yang dinilai warga membahayakan itu posisi sebelumnya berada di bahu jalan, namun setelah adanya pelebaran jalan, tiang listrik itu pun menjadi berada di badan jalan. Menurutnya, keberadaan tiang listrik di badan jalan itu disebabkan karena tidak adanya koordinasi dari kontraktor pelaksana pelebaran jalan. Arliansyah memastikan pihaknya akan menindaklanjuti tentang keberadaan tiang listrik di badan jalan itu agar tidak membahayakan bagi masyarakat. Sebelumnya terkait pelebaran jalan, sebagian ada yang koordinasi ke PLN, sebagian ada yang tidak, terutama dari pihak kontraktor pelaksana pekerjaan jalan. Akhirnya nggak ada penyelesaian terkait dampak pelebaran jalan untuk PLN khususnya. Karena emang saat ini posisi tiang-tiang PLN kan sebelumnya
rata-rata sudah jauh dari jalan. Tapi karena dampak pelebaran, otomatis ada yang mendekati bahu jalan akhirnya. Kami pun dari PLN ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tetap nantinya akan kami tindak lanjuti supaya itu lebih aman lah untuk masyarakat ke depannya. Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batola Sabari Tanor menyatakan, seharusnya pihak PLN lah yang berkoordinasi dengan dinas terkait sebelum memasang tiang listrik. Menurutnya di Jalan Desa Purwosari 1 memang dirancang memiliki lebar 7 meter dengan bahu jalan kanan kiri masing-masing 2 meter. Namun karena terkendala biaya, jalan tersebut pun tidak bisa dibangun dengan ukuran semestinya sehingga akan dilakukan pelebaran saat sudah ada anggaran. Kalau itu kan, nah cuma sayangnya kadang-kadang pihak PLN menaruh tiang listrik itu selalu di ujung bahu jalan yang sudah jadi. Nah kami harapkan ke depannya nanti pihak PLN lebih kerjasamanya lebih bagus, menaruh tiang listriknya itu di luar badan jalan yang 11 meter tadi, sehingga apabila kita suatu saat akan melakukan pelebaran, tiang tersebut tidak akan berubah lagi. Nah, yang dengan adanya kejadian ini, kami berharap pihak PLN mungkin secepatnya akan melakukan pemindahan, walaupun biaya mungkin agak besar, tapi bisa bertahap lah. Minimal kan mungkin tiang listriknya tidak semua diganti. Jadi tahap pertama mungkin luas jalan berapa saat misalnya 4 kilo dulu, datangkan tiang listrik yang baru. Setelah dipindah, tiang listrik yang lama kan berarti bisa dipindah untuk di jalan di lain. Mungkin itu jadi untuk mengurangi beban-beban biaya yang begitu besar. Sabari Tanor menambahkan, kedepannya pihak PLN lah yang harus berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak lagi menempatkan tiang listrik di bahu jalan yang akan dilakukan pelebaran. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Lagi kalau ada sanksi di aturan kesehatannya, apakah ini malah melemahkan? Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan revisi Perda Disabilitas Nomor 9 Tahun 2013 pada akhir pekan lalu. Dalam rapat pembahasan revisi Perda Disabilitas tersebut, DPRD mengusulkan terkait pemenuhan hak disabilitas yang dinilai penting untuk direalisasikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, seperti adanya pelayanan khusus bagi disabilitas, penyediaan fasilitas di sekolah inklusi, dan sarana untuk disabilitas di sekolah umum. Ketua Pansus Perda Disabilitas DPRD Banjarmasin Nur Latifah berharap fasilitas umum juga harus dilengkapi sarana yang dapat memudahkan kaum difabel. Jadi kita membahas peraturan-peraturan apa saja yang memang belum masuk di dalam revisi Perda ini. Kemudian hak-hak penyandang disabilitas apa saja yang memang belum juga termasuk. Kemudian nanti ke depan akan ada tambahan yaitu unit layanan disabilitas. Yang mana unit layanan disabilitas ini akan ditampung dan dibuat sekretariat yaitu Inclusive Center, dan unit-unit layanan disabilitas ini seperti bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan lain sebagainya nanti menjadi satu informasi di sekretariat Inclusive Center yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pansus Perda Disabilitas DPRD Banjarmasin juga berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa melakukan upaya yang lebih maksimal dalam memenuhi hak-hak disabilitas. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Korban yang terdampak kebakaran di kawasan Basiri, Banjarmasin Barat mendapat bantuan dari Koramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah pada akhir pekan lalu. Bantuan berupa paket sembako tersebut disalurkan oleh prajurit Koramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah kepada Ketua RT 03 Basiri untuk dibagikan kepada korban yang terdampak kebakaran. Ketua RT 03 Basiri, Hermansyah, menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih warganya yang terdampak musibah kebakaran diberi bantuan oleh prajurit TNI.
Saya terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang membantu pada ini. Semoga bantuan ini kan sangat bermanfaat bagi kami yang dapat musibah pada hari ini. Bantuannya apa aja tadi, Pak? Kalau ini Pak, super mie, air mineral, terus kotak itu belum saya periksa juga tadi. Coba yang jelas air mineral, super mie, itu Pak yang saya lihat itu Pak. Untuk warga yang tertimpa musibah sendiri berapa buah kemarin, Pak? Ya 2. Di sisi lain, dan Ramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah Mayor CZI Tandra Widero berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban para korban yang terdampak kebakaran. Untuk membantu sekaligus bantuannya ala kadarnya juga sekaligus kita membantuan semacam edukasi lah, karena ini kebakaran udah sering terjadi. Kemudian himbauan saya atau himbauan kami tentunya kita lebih baik preventif ya, preventif mencegah dan care, peduli terhadap lingkungan kita sendiri, terutama rumah kita sendiri. Selain menyalurkan bantuan paket sembako, prajurit Koramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah juga memberi edukasi kepada warga tentang bahaya hubungan arus pendek listrik atau korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Satu keluarga ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus digunakan sebagai gudang konveksi. Mantan Direktur PD Baramarta Kabupaten Banjar Teguh Imanullah divonis 6 tahun penjara. Truk bermuatan puluhan ton besi dengan 9 penumpang tercebur ke sungai saat naik ke kapal Roro Kirana 9 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. PMI dulu yang pertama, PMI dulu. Warga di kawasan Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2 Banjarmasin Timur, Jumat malam dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga yang diduga tewas tertimbun baju. Korban masing-masing Ahmad Sobari dan istrinya bernama Sela Pujita, serta Hadiza anak perempuan mereka yang masih berumur 6 tahun. Jasad ketiganya ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus dijadikan gudang konveksi. Adik dari korban Ahmad Sobari, Eka, mengatakan sudah 2 hari ia tidak menerima kabar dari kakaknya. 2 hari lah, Bu. 2 hari dah. Biasa kan menjenguk ke sini kah atau bawa teleponan, Bu? Katanya di rumah. Nggih. Jadi bilangnya malam, habis maghrib ke sini, guringan, kisulkan, bulikan, jam 8, datangan ke rumah. Jadi memang dihuni bertiga aja hanya, Bu? Nggih, bertiga anak aja. Sempat menelpon nggak yang sebelumnya, Bu, kalanya? Kada sempat nih, Mbah maghrib. Dapat kabarnya dari mana? Dapat kabar. Kami gelisah di rumah kada ada orangnya. Iya, biasanya ada. Iya, nak ditelepon kada ada orang, kada ada makan. Kalau ketemu kan tadi hanya aja. Kondisinya tadi gimana? Tertindih barang lah, Bu. Iya, tertindih barang orangnya. Bertiga tertindih barang. Di sisi lain, Kapolsek Banjarmasin Timur AKBP Puji Firmansyah menyatakan penyebab meninggalnya ketiga korban masih dalam penyelidikan. Kita menindaklanjuti adanya laporan masyarakat ada bau busuk dari rumah di sini. Jadi pas tadi dengan masyarakat kita tindak lanjuti, kita cek, ternyata ada temu mayat. Tapi untuk sementara kita masih selidiki apa sebabnya. Kalau dari keterangan dari masyarakat sekitar 2 harian.
Yang meninggal ini hubungannya apa non? Untuk ketiganya ini? Ketiganya tadi satu keluarga. Dari keterangan tadi masyarakat katanya dia jaga gudang sini, jaga rumah. Kondisi ditemukan seperti apa kemarin? Nanti kita lihat dulu hasil dari pemeriksaan di rumah sakit seperti apa. Berarti ini bukan rumah pribadinya ya? Ini rumah yang dipakai untuk gudang, nanti kita selidiki dulu apa rumah ini milik siapa. Usai dievakuasi, jasad ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin untuk divisum. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kematian satu keluarga di Banjarmasin yang diduga tertimbun pakaian di gudang konveksi penyebabnya masih belum terungkap, dan pihak keluarga menolak otopsi terhadap jenazah korban. Satu keluarga yang tewas tertimbun adalah Ahmad Sobari dan istrinya bernama Sela Pujita, serta Hadizah anak perempuan mereka yang masih berumur 6 tahun. Ketiganya ditemukan tewas tertimbun baju di rumah mereka yang sekaligus dijadikan gudang konveksi di kawasan Ratu Zaleha, Banjarmasin Timur pada Jumat malam lalu. Penyebab kematian dari satu keluarga itu belum terungkap dengan jelas, lantaran pihak keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Puji Firmansyah saat ditemui Sabtu sore mengatakan, berdasarkan hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam pada tubuh korban. Sedangkan dugaan penyebab lainnya seperti keracunan atau kehabisan oksigen pihaknya belum bisa memastikan karena harus melalui otopsi, namun pihak keluarga keberatan jenazah korban diotopsi. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Terus tindakan selanjutnya apa nih? Jadi dari hasil semalam juga kan ada untuk lantai 2 ya. Lantai 2 kan sudah lama nggak dihuni, walaupun ada penunggunya di situ dari korban itu. Nah, di situ tidak ditemukan jejak kaki ataupun apapun, karena kan kalau banyak tebalnya debu di atas itu harusnya kalau ada yang lewat ada menimbulkan jejak kaki. Dan posisi kunci juga, anak kunci tertancap dari dalam dan tidak ada kerusakan baik dari pintu atau jendela. Jadi kesimpulan nggak ada tanda-tanda korban kekerasan ya dengan insiden ini? Untuk hasil penyelidikan malam dari saksi ataupun dari olah TKP, kita simpulkan sementara bahwa tidak ada tindak pidana di situ. AKP Puji Firmansyah menambahkan, kesimpulan sementara dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi penyebab kematian korban adalah akibat tertimbun baju. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama Dirut PD Baramarta Kabupaten Banjar, Teguh Imanullah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Dalam sidang putusan yang digelar secara virtual ini, majelis hakim yang diketuai Sutisna Sawati, terdakwa Teguh Imanullah dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mantan dirut perusahaan daerah PD Baramarta itu divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah serta harus mengganti uang kerugian negara senilai 9,2 miliar rupiah. Sama pimpinan kami berterima kasih atas atensinya selama persidangan ini. Terhadap putusan itu kami jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Itu selengkapnya sudah rekan-rekan media saksikan sendiri dalam sidang terbuka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, ini kan di bawah tuntutan, Bang, mungkin tanggapannya sendiri. Tadi sudah kan pikir-pikir gitu selama 7 hari. Jika Teguh Imanullah tidak bisa membayar denda dalam kurun waktu 2 bulan, maka hukumannya akan ditambah selama 2 bulan. Selain itu, jika ia juga tidak bisa menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai 9,2 miliar rupiah, maka harta bendanya akan dilelang. Jika nilai dari harta benda tersebut kurang dari 9,2 miliar rupiah, maka hukumannya akan ditambah selama 3 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.